Katanya kalau makan bergizi, tinggi anak bisa lebih dari 180 cm. Bener nggak ya? Tinggi badan itu ditentuin oleh dua hal. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan, yang artinya dipengaruhi oleh nutrisi yang diterima dan pola hidup selama masa pertumbuhan anak tersebut. Nah, kata ahli, 75-80% tinggi badan itu ditentukan oleh genetik, dan 20%-nya itu masih bisa dioptimalkan dengan makan makanan bergizi, tidur yang cukup, pola hidup yang sehat, olahraga teratur, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya, genetiknya dari ayah atau dari ibu? Jawabannya, kedua-duanya. Tapi ada fakta menarik, kalau perempuan biasanya itu lebih dominan tingginya dari ayah. Kalau laki-laki itu lebih dominan dari ibu. Tapi setiap orang bisa beda-beda ya. Pertanyaannya, aku masih bisa ninggiin badan gak ya kak? Tergantung, kamu masih dalam masa pertumbuhan atau enggak. Biasanya masa pertumbuhan itu 18-21 tahun, berbeda untuk setiap jenis kelamin. Ini dia tipsnya. Yang pertama, konsumsi kalsium, protein, dan vitamin D. Bisa dari susu, ikan, ataupun telur. Yang kedua, lakuin olahraga. Contohnya kayak renang ataupun skipping. Dan yang ketiga, jangan lupa istirahat yang cukup ya teman-teman. Karena hormon pertumbuhan itu aktifnya pas kita lagi tidur. Jadi makan bergizi emang benar bisa bikin kita lebih tinggi. Tapi itu bukan cuma satu-satu faktornya. Kalau emang tinggi awal genetiknya 160-an, bisa loh naik jadi 170. Tapi yang paling penting yang perlu di-highlight di sini, yang penting itu kita hidup sehat dan juga aktif. See you semuanya. Follow me for more info like this. Bye-bye! Jangan bilang kamu cewek kalau kamu masih gak bisa bedain capek biasa versus capek karena mau menstruasi. Iya, aku tahu kok kadang kita ngerasa lapar, bad mood gak jelas, mager seharian. Terus kamu ngira, oh iya mungkin aku lagi males aja kali ya. Padahal itu sinyal serius dari hormon tubuh kamu yang artinya kamu bisa siapin diri kamu lebih awal. Yang pertama, perubahan suasana hati atau mood swing. Kamu jadi gampang lebih kesel sama orang, tiba-tiba nangis gak jelas. It's not you being dramatic. Itu karena hormon estrogen kamu lagi turun dan progesteron kamu lagi naik. Jadinya kamu being more sensitive buat segala sesuatunya. Yang kedua, perut kamu jadi kembung dan susah BAB. Ini tuh karena ada hormon yang namanya prostaglandin. Fungsinya buat kontraksi rahim. Tapi nggak cuman efeknya di rahim, ini juga bikin perut kamu ikutan rame. Jadinya tuh mules, nggak enak, nggak nyaman, rame aja. Terus pengen ngeluarin angin juga nggak bisa. Yang ketiga, kamu jadi lapar terus, pengen makan manis, asin, gorengan, segala macem. Udah dimakan tetap lapar. Ini karena tubuh kamu minta glukosa sebelum ada menstruasi. Yang keempat, jerawat hormonal. Jadi kalau kamu pas lagi mau menstruasi tuh udah mulai muncul jerawat di dagu, di rahang, di leher bagian bawah. Artinya tubuh kamu tuh peka banget sama perubahan hormonal, terutama estrogen dan progesteron. Kalian tuh harus tahu banget tanda-tanda ini, karena artinya tubuh kalian udah ngasih tanda ke kalian. Cuman masalahnya, kalian mau gak sih dengerin tanda-tanda dari tubuh kalian? Jadi mulai sekarang jangan cuekin tubuh kamu ya, karena tubuh kamu tuh yang paling ngerti kamu. Dengerin ya. Follow me for more info like this. See you! Dadah! Tahu nggak sih, kalau minum obat 3 kali sehari itu bukan pagi, siang, malam. Gimana tuh kak seharusnya? Jadi kan kalau satu hari itu kan ada 24 jam. Nah sebenarnya itu kita langsung bagi 3 aja. Jadi kalau misalnya 24 jam, itu berarti jadinya 8 jam. Nah kalau misalnya itu kita konsumsi di jam 6, berarti kita tambahkan 8 jam. Jadi jam berapa? 14. Nah, jam 14, berarti jam 2 siang. Tambah lagi 8 jam, berarti jam 10. Jam 10. Nah, itu tuh cara penggunaan obat yang sebenarnya. Jadi, kita bisa lihat nih, berapa dosis yang sebenarnya untuk kita bisa konsumsi obatnya. Kalau misalnya tuh dikasih dosisnya itu 2 kali sehari, berarti setiap 12 jam. 12 jam. Misalnya kita konsumsi jam 6 pagi, konsumsinya jam 6 malam. Jam 6 malam. Jadi bukan pagi sama malam, tapi jam 6 pagi sama jam 6 malam. Oke, sekian edukasi dari aku Syakira, calon dokter, dan Rinaldi, apoteker. dadah! Kenapa sih nafsu makan bisa naik atau justru turun pada orang yang lagi stres? Ceritanya simple. Kalau misalnya kalian stres di awal kondisi tubuh, itu hormon yang meningkat adalah hormon adrenalin. Dan karena kita lagi kondisi fight or flight, itu tubuh kita menolak buat menerima makanan. Efeknya, jantungnya cepat, nafas jadi cepat, tubuhnya itu selalu siaga. Ibaratnya nih, kalian udah panik dikejar singa, mana sempet mau mikirin makan atau enggak?
Kalau stresnya lama dan numpuk, barulah nafsu makan biasanya naik. Contoh, burnout, capek sama rutinitas harian, ada masalah keluarga yang gak kunjung surut. Dan pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Hormon yang aktif adalah hormon kortisol. Dan selama periode stres panjang ini, tubuh itu butuh energi lebih banyak. Energi dan cadangan energi itu mulai dipecah. Akibatnya, kita butuh energi tambahan. Begitu juga dengan hormon yang ngebuat kita jadi lapar. Itu bakal meningkat drastis. Makanya kita jadi pengen makan terus. Efeknya kita jadi craving manis, asin. Aduh, kayaknya hari ini aku makan yang comfort aja deh. Ibaratnya, makanan itu jadi teman pelampiasan saat kalian stres yang menurunkan kadar stres kalian. So, kalian yang mana? Komen di bawah. Jujur deh, jangan ngaku kamu perempuan kalau kamu masih gak bisa bedain rasa gak nyaman di bawah itu karena perubahan hormon atau malah cara bersihinnya salah. Dan yes, banyak dari kita salah padahal bukan salah kita. Kalau menjelang menstruasi jadi gatel ya. Terus area bawah aku tuh gampang kering. Terus juga abis mandi malah ngerasa gak nyaman. Padahal kan abis dibersihin ya. Padahal jawaban sederhananya ada di pH dan cara kita ngerawat vulva. Oke kelas, let's look this one and for all. Oke, jadi yang ini tuh namanya vagina. Dia punya mekanisme self-cleaning. Dan ini namanya vulva, bagian luar. Dan ini yang kamu bersihin waktu mandi. Nah, karena vulva itu bagian luar, dia gampang banget terganggu. pH alaminya itu asam banget, di 4,5 sampai 5,5. Lebih asam dari bagian tubuh lain. Nah, pas menstruasi, pH-nya itu bisa naik 7 sampai 8. Makanya jadi gampang iritasi. Masalahnya, banyak sabun bagian bawah itu pH-nya 7 sampai 8. Terlalu alkalin buat kondisi vulva. Akhirnya, flora baiknya rusak dan nimbulin gatal, kering, dan keputihan. Tenang, kalau kamu ngelakuin ini bukan kamu yang salah. Cuman produk yang kamu pilih belum sesuai aja sama kebutuhan biologis dari vulva. Perempuan itu multitasking, kuat, luar biasa. Tapi area bawah kita tetap butuh perlakuan lembut dan pastinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan ya, rawat vulva kamu dengan cara yang benar. Your balance matters and class dismissed. Bye-bye. Jangan ngaku jadi cowok suportif kalau pas ceweknya nyeri menstruasi kalian cuma bilang, minum air putih ya. Aku ngerti niatnya baik, Tapi yuk belajar bareng dikit. Fakta pertama, rahim itu kontraksi karena adanya prostaglandin. Jadi si prostaglandin ini tugasnya ngedorong lapisan rahim buat keluar. Tapi kalau prostaglandinnya terlalu banyak, nyerinya jadi berlebihan. Bisa nyebabin mual, muntah. Yang kedua, peranan air putih. Air putih itu bagus buat ngelancarin sirkulasi dan mencegah dehidrasi. Jadi kalau misalnya kalian kekurangan cairan, darahnya kan bakal jadi kental. Tapi kalau ditambah air putih, jadi nggak terlalu kental. Karena kalau misalnya darah makin kental, nyerinya makin intens. Kesimpulannya, air putih penting buat jadi support, tapi bukan jadi terapi tunggal. Yang ketiga, haid itu juga mempengaruhi hormon dan mood. Dimana haid itu bakal nurunin hormon serotonin dan dopamin. Makanya kita jadi lebih cranky, lebih sedih, lebih cemas terhadap sesuatu. Dan kita butuh sesuatu buat ningkatin hormon endorfin dan mood kita terjaga. Untuk para cowok, minimal banget beliin coklat. Ini bukan karena romantis ya guys, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Coklat bantu releasing hormon endorfin yang bikin kita jadi jauh lebih bahagia. Coklat punya kandungan magnesium dan juga flavonoid yang bantu relaksasi otot rahim dan juga bantu ngejaga mood kita. Nah, buat cowok-cowok, aku kasih tahu ya rahasianya. Kalian juga bisa lakuin beberapa hal ini. Pertama, kalian bisa siapin kompres air hangat. Yang kedua, kasih makanan tinggi magnesium dan juga antiinflamasi kayak pisang, alpukat, dark chocolate. Yang ketiga, bilang istirahat yang cukup ya. Dan jangan cuma dikasih air putih. Kalau misalnya sakitnya udah nggak tertahankan, boleh kok dikasih obat pereda nyeri. Ini valid banget. Dan buat para perempuan, kamu nggak drama, kamu nggak lebay. Yuk kita kenalin diri kita, karena itu bisa jadi se-powerful itu. Makin kamu ngerti cara bantu buat diri kamu sendiri, makin kamu deket sama tubuh kamu. So, follow me for more information like this. See you semuanya. Emang bener ya blush on tuh bikin beruntusan? Bener sih, tapi nggak cuma blush on-nya. Brush-nya juga bermasalah, bisa bikin jerawatan. Blush on yang gimana yang bikin beruntusan?
Banyak blush on sih, terutama yang creamy dan mengandung bahan komedogenik. Artinya, dia nyumbat pori-pori kamu, terus akhirnya nimbulin merah-merah alias beruntusan. Terus, belum lagi kalau kuasnya kotor, bakteri langsung pesta deh di wajah kamu. Terus, cari blush on-nya yang gimana? Cari blush on yang non-komedogenik dan fragrance free. Lihat tuh di ingredients-nya. Nah, terus kalau misalnya muka kamu udah beruntusan, istirahatin dulu dari blush on selama seminggu. Jangan lupa double cleansing setiap abis pakai blush on. Dan yang ketiga, pastiin kuas makeup kamu juga bersih. Blush on tuh harusnya bikin pipi merona, bukan malah bikin beruntusan. Mau nggak aku saranin blush on yang cocok buat kulit sensitif? Aku punya teman yang buta gara-gara pakai softline. Kok bisa? Bisa kalau misalnya softline yang kalian pakai kotor, makanya asal-asalan, nggak pernah dibersihin, dipakai tidur pula. Buat kalian yang masih pakai softline pas tidur, itu sebuah kesalahan besar. Waktunya berhenti guys, karena pakai softline pas tidur itu bisa ningkatin resiko infeksi sampai 8 kali lipat. Ada bakteri yang namanya Akantha muda. Dia itu kecil tapi ganas banget. Kalau udah ada di kornea kita, artinya kornea kalian bisa rusak bahkan dalam 1 hari. Dan itu nggak bisa balik atau sembuh gitu aja. Mungkin banget kalian butuh transplantasi kornea yang nggak ditanggung BPJS, harganya mahal, dan waktu tunggunya lama banget. Dan inilah yang kita sebut sebagai keratitis Akantha muda. Terus gimana cara mastiin kalau misalnya pakai softline supaya tetap aman? Yang pertama, cuci tangan sebelum pakai dan lepas softline. Kedua, ganti cairan softline tiap hari. Jangan pakai air keran, tapi pakai cairan softline. Yang ketiga, pakai softline-nya sesuai anjuran, baik dari segi waktu ataupun lama pemakaian. Ingat ya, jangan pakai softline pas tidur, apalagi berenang. Softline itu aman kok, asal kita ngejaga kebersihan dan kesehatannya. Share ke teman kamu yang pakai softline ya. See you! Lagi rame produk makeup yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Yuk kita bahas. Aku bacain salah satu komennya. Awalnya dia kira ini cuma reaksi biasa, tapi beberapa jam kemudian kelopak matanya itu jadi bengkak, merah, sampai susah kebuka. Nah, ini bukan hal sepele ya, karena ternyata bahan berbahayanya itu berwarna tekstil K3 merah. Artinya, ini tuh bukan pewarna yang bisa dipakai di kulit manusia. Ini pewarna tekstil ya guys. Apalagi di area mata yang super sensitif. Efeknya itu bisa mulai dari yang ringan, iritasi doang, bengkak, atau bahkan bisa jadi tindakan medis karena kerusakan jaringan. Dan pewarna tekstil ini masuk dalam karsinogenik atau penyebab kanker jika digunakan dalam jangka panjang atau ada paparan terus-menerus. Bahaya banget kan? Pokoknya kalau kalian habis pakai produk terus ada rasa panas, perih, gatel, bengkak, keluar air terus-menerus, segera hentikan produknya. Terus bisa cuci pakai air mengalir atau bersihin segera, jangan dipakai lagi. Kalau misalnya nggak sembuh, segera ke dokter ya guys. Mulai sekarang ingat ya guys, kalau mau beli make up, jangan cuma dari kemasan yang lucu atau harganya yang miring. Selalu cek keamanannya, cek nomor BPOM-nya beneran terdaftar atau enggak. Bener-bener hati-hati karena kulit kita itu bukan bahan uji coba guys. Kulit kita itu investasi masa depan. Baunya wangi sih, tapi emang iya lebih baik daripada rokok. Share ke teman kamu yang masih bilang, vape kan lebih baik kak daripada rokok. 1. Katanya baunya wangi, jadi nggak bahaya ya Syak. Justru bau-bau manis ini mengandung zat kimia kayak formaldehid ataupun logam berat. Dan zat-zat ini bakal iritasi saluran pernapasan, bahkan peradangan pada paru. Wanginya sih emang nutupin bau, tapi nggak nutupin bahayanya ya guys. 2. Kan nikotinnya lebih sedikit Syak daripada rokok. Nikotin dalam vape tetap bikin ketergantungan otak karena nikotin itu bakal menstimulasi dopamin, yaitu hormon yang bikin perasaan tenang sesaat. Akibatnya otak itu jadi pengen terus, aduh aku pengen nih sesuatu yang bikin tenang. Yang akhirnya kita jadi mudah ngerasa cemas, sulit tidur, susah fokus. Dan nikotin pada vape itu bentuknya cair yang artinya lebih mudah diserap daripada rokok konvensional. Tapi kan vape nggak ada tarnya kayak rokok konvensional. Bener, vape nggak ada tarnya, tapi uap hasil pembakaran vape itu menghasilkan partikel kimia hasil pemanasan dari gliserin dan propylen glikol yang merupakan senyawa toksik dan karsinogenik. Dan beberapa penelitian udah bilang kalau ini juga merusak paru. 4. Katanya partikelnya cuma uap, jadi nggak bisa nempel di paru. Faktanya, uap dari vape itu bukan uap air biasa. Ukuran partikel kecil banget, bisa masuk sampai ke alveolus paru. Bahkan bisa nembus ke pembuluh darah. Kalau udah masuk, partikel ini bisa nyebabin peradangan sistemik, gangguan oksigenasi, stres oksidatif. Jadi, bukan cuma nempel di paru, tapi efeknya ke seluruh tubuh. Jadi, kalau kita pahami cara kerjanya, vape tetap bisa nimbulin efek biologis yang sama.
Nikotin bikin candu, partikel kimia bikin inflamasi, dan otak kehilangan kendali. Jadi, masih mau pakai vape? Guys, yang namanya cotton bud itu bukan buat korek kuping, karena bisa bahaya banget buat telinga kamu. Cotton bud itu justru bikin kotoran telinga makin masuk ke dalam telinga. Akhirnya telinganya tersumbat, nyeri, berdenging, dan bahkan bisa bikin pinggang telinga kamu jadi luka. Kotoran di telinga itu bukan kotoran biasa. Tubuh kita punya mekanisme sendiri buat bersihin kotoran telinga. Contohnya pas kita lagi ngomong atau lagi ngunyah. Jadi cukup bersihin telinga luar kamu aja. Kalau kamu ngerasa telinga kamu penuh, berdenging, atau rasanya nggak enak, datang aja ke dokter THT karena mereka punya alat khusus buat bersihin telinga. Send ke keluarga kamu yang masih suka bersihin telinga pakai cotton bud.